Selamat datang di bab yang baru ini. Kita telah memasuki bab 5, yaitu tentang fungsi eksponensial dan logaritma. Di bab 5 ini ada 5 subchapter. Kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu chapter 5.1 tentang bentuk eksponensial. Ada 5 pembahasan yang akan kita bahas. Kita akan masuk satu-satu ya. Kita bahas dulu pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang fungsi. Nah, di bab 1 kita telah mengenal bentuk-bentuk aljabar, polinomial, rasional, bentuk akar pangkat, dan lain-lain. Ya, contohnya bentuk aljabar adalah ini, 4x pangkat 3. Contoh polinomial berarti ini x kuadrat min 1. Contoh bentuk rasional misalkan x plus 1 per x min 1. Dan bentuk akar pangkat, ya seperti ini. Nah, apa itu fungsi? Nah, fungsi itu adalah sebuah aturan yang mengaitkan atau merelasikan setiap unsur di suatu himpunan ke suatu nilai. Ya, jadi, sebagai contoh, nah ini fx, berarti artinya x itu dikaitkan dengan suatu bentuk aljabar atau bentuk polinomial. Ya, misalkan ini. Berarti setiap x yang ada di himpunan asal akan dikaitkan ke x kuadrat min 1. Ya, misalkan 1 itu ada di himpunan asal, berarti 1 itu akan dikaitkan ke 1 kuadrat min 1. 2 itu akan dikaitkan ke 2 kuadrat min 1. Yaitu 3 ya. F3 itu akan dikaitkan ke 8 ya, dan seterusnya. Gitu. Dalam slide ini, saya akan memberikan contoh-contoh fungsi yang lain. Gitu. Nah, yang nomor 1 itu adalah fungsi fx itu sama dengan 3. Berarti setiap himpunan asalnya itu akan dikaitkan ke 3 gitu. Jadi f1 sama dengan 3, f2 sama dengan 3. Nah, ini sering juga disebut fungsi konstan ya. Nah, kalau yang nomor 2 ini fx sama dengan x, ini setiap x yang di himpunan asal akan dikaitkan ke x lagi gitu. Jadi nggak dirubah gitu. Jadi f1 jadi 1, f2 jadi 2 ya. Nah, sering disebut juga ini fungsi identitas. Nah, kalau nomor 3, ini adalah fungsi polinomial pangkat 1. Karena x-nya pangkat 1 nih, 2 dikali x pangkat 1 ya di sininya nih. Nah, ini sering disebut juga fungsi garis. Nah, yang nomor 4, mungkin udah pada tahu ini adalah fungsi kuadrat, karena bentuknya adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, ini adalah nomor 5 itu adalah fungsi rasional. Dan nomor 5 ini adalah fungsi akar pangkat. Nah, khusus untuk nomor 5 dan nomor 6, kita perlu melakukan pengecualian terhadap himpunan asalnya, karena bawahnya kan nggak boleh 0 ya. Dan yang untuk akar juga harus positif yang di dalam akar. Ya, harus lebih besar dari 3. Sama dengan boleh. Karena bab 5 ini adalah tentang bentuk eksponensial, maka saya akan memperkenalkan suatu fungsi, yaitu yang dinamakan fungsi eksponensial. Ya. Nah, bentuknya itu mudah diingat, yaitu adalah b pangkat x. Ya. Dengan b-nya itu adalah suatu angka. Gitu ya. Jadi saya ambil suatu contoh, paling gampang itu b-nya itu 2, misalkan. 2 pangkat x. Ini berbeda dengan fungsi kuadrat atau fungsi polinomial, karena kalau di fungsi polinomial itu x-nya 2-nya yang ada di pangkat, x-nya yang ada di jadi base-nya gitu. Ini tuh namanya base-nya. Nah, bisa base-nya itu nggak hanya 2 ya, bisa aja 3 ya, bisa juga 4 ya, dan seterusnya. Tapi yang pasti si base-nya ini, si b-nya itu harus lebih besar dari 0. Boleh setengah juga boleh. Nah, seperti ini juga boleh. Pokok bahasan berikutnya adalah bagaimana mengevaluasi fungsi. Nah, saya ada satu contoh di sini. Misalkan saya punya fungsinya itu adalah fx sama dengan x plus 3 dibagi x min 3. Jadi ini adalah fungsi rasional ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengevaluasi f1 ya. Berarti 1 itu dibawa kemana gitu. Nah, tinggal kita substitusi aja setiap x-nya itu jadi 1 ya. 1 plus 3, 1 min 3. 4 per min 2, yaitu min 2. Jadi f1 sama dengan min 2. Bagaimana dengan F2? Ya, kita tinggal substitusi lagi. Nah, ini berarti jadi min 5.
Nah, bagaimana dengan F2,5? Gitu. Ini jadi berapa? 5,5 dibagi min 0,5. Nah, ini agak sedikit menghitung. 5,5 itu adalah 55 per 10 dibagi min setengah ya. Berarti 55 per 10 dikali, nah, jadi min 2 ya, dibalik ya. Min 2 per 1 sih harusnya. Ini menjadi 110 per 10 atau sama dengan min 11. Dan yang terakhir, F3 itu dibawa kemana? Nah, tapi kita punya sini ada 6 per 0 nih. Nah, ini di bagian bawahnya itu 0. Nah, ini kita nggak boleh ada ya di matematik ya, karena pembagian dengan 0 itu tidak ada. Oleh karena itu, 3 itu emang nggak bisa dicari. Karena 3 itu emang nggak boleh ada di himpunan asalnya gitu. Jadi X itu emang nggak boleh 3. Contoh berikutnya adalah tentang mengevaluasi suatu fungsi eksponensial. Ya, jadi saya ada 3 contoh, dan dari ketiga contoh ini, kita harus mencari F0, F1, dan F2-nya. Kita mulai aja dari yang contoh yang pertama. Nah, F0-nya itu apa? Berarti kita ganti X-nya dengan 0, 2 pangkat 0, dan 2 pangkat 0 itu adalah 1 ya. Jadi apapun dipangkatkan 0 itu selalu 1 ya. Ini aturan dasar. Nah, kalau F1 gimana? Berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 ya 2 ya. F2 itu apa? Ya 2 pangkat 2, berarti 4. Berarti 0 itu dibawa ke 1, 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 4. Nah, sekarang kita contoh yang nomor 2 sekarang. F0-nya apa? Berarti setengah pangkat 0, F1-nya adalah setengah pangkat 1, F2-nya apa? Setengah pangkat 2. Dan ini bisa kita hitung masing-masingnya. Setengah pangkat 0 lagi-lagi 1, setengah pangkat 1 yaitu setengah pangkat 2 berarti jadi 1/4. Dan yang terakhir, kita akan coba, sekarang ini fungsinya itu adalah 3 pangkat min setengah ya. Jadi hati-hati, ada minusnya. 3 pangkat min 1, F2 itu 3 pangkat min 2. Ya. Nah, kita telah pelajari bahwa pangkat negatif itu artinya jadi 1/4 ya. Ya, jadi 1/4 3 pangkat 0, ini 1/4 3 pangkat 1, 1/4 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 0 itu 1. Berarti ini 1/1 yaitu 91. Ini 1/3, ini 1/9. Ya. Nah, dari ketiga contoh ini, semoga cukup jelas. Ya, semoga kita bisa mengevaluasi fungsi-fungsi eksponensial di bentuk-bentuk yang lainnya.